Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Anissa dari 10 KA nomor absen 31. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi IPO atau Input, Proses, dan Output. Nah, jadi apa itu IPO? IPO adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Jadi sebuah sistem itu akan bekerja mulai dari menginput sebuah data, kemudian diproses dan dikeluarkan sebagai produk atau berupa output. Nah, konsep IPO biasanya digunakan di berbagai bidang seperti teknologi, pendidikan, bisnis, industri, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, manfaat IPO sendiri yaitu terdapat tiga. Yang pertama itu dapat membantu memahami cara kerja komputer. Yang kedua, memudahkan kita untuk menemukan letak masalah dalam suatu sistem. Digunakan dalam berbagai bidang, seperti teknologi, pendidikan, dan industri. Dan yang terakhir yaitu membantu menghasilkan output yang lebih baik melalui proses yang tepat. Nah, kemudian yang pertama yaitu input. Input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer agar dapat diolah. Contoh dari perangkat input adalah keyboard, mouse, mikrofon, backend, dan lain-lain. Jadi contoh prosesnya itu seperti kita eh, memasukkan memasukkan huruf ke melalui keyboard ataupun menggerakkan mouse. Nah, fungsi dari input yaitu mengirim data ke komputer dan memberikan perintah kepada komputer. Nah, di tahap selanjutnya yaitu proses. Proses sendiri adalah tahap pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Nah, komponen yang terdapat pada komputer yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu CPU, mengolah dan menjalankan instruksi, dan yang kedua yaitu RAM, menyimpan data sementara saat proses berlangsung. Nah, fungsi dari proses ini yaitu mengolah data yang di di input tadi untuk diproses. Kemudian mengolah data menjadi produk yang akan disajikan. Oke, selanjutnya yaitu adalah output. Nah, output sendiri adalah hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Contoh dari perangkat output seperti monitor, printer, proyektor, speaker, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti eh, produk printer itu sendiri, kemudian hasil layar yang ada di proyektor, dan suara yang dihasilkan melalui speaker. Nah, fungsinya yaitu menampilkan hasil data yang telah diolah kepada pengguna dalam bentuk visual, suara, maupun cetak. Nah, contoh konsep IPO dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat banyak sekali. Nah, contohnya itu seperti yang pertama yaitu dalam input di dalam produk roti panggang yang diinput pertama kali yaitu contohnya seperti telur, ragi, tepung, kertas, dan lain-lain. Kemudian dalam proses terdapat banyak sekali contohnya seperti mengaduk semua bahan, kemudian menguleni, mendiamkan adonan, dan memanggang adonan roti. Nah, dan yang terakhir yaitu produk berupa roti panggang yang dapat disajikan dan dapat dimakan. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari materi ini yaitu yang pertama, input, proses, dan output atau bisa disingkat dengan IPO merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja. Input adalah data atau bahan yang dimasukkan, sementara proses adalah tahap
pengolahan input, dan yang terakhir yaitu output adalah hasil yang diperoleh setelah proses selesai. Konsep IPO tidak hanya digunakan dalam komputer saja, tetapi juga dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti membuat roti, belajar, dan memasak. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.